Hai boloku, apa kabar? Ketemu lagi dengan Arti dalam kisah kasus. Semua berawal pada 9 Agustus tahun 2000 ketika seorang anak, Xiang Mingqian, tengah bermain bersama tetangganya, Chang Qin, di sebuah selokan jalan tua di kota Changpa, Kabupaten Zhenjiang. Saat itu, Qin melemparkan batu ke genangan air yang percikannya mengenai Mingqian. Mingqian pun segera membalas dengan melempar batu lebih besar. Lama-kelamaan, permainan antar anak itu berubah menjadi pertengkaran. Seharusnya, itu hanyalah pertengkaran anak-anak. Tetapi, tak disangka, perkelahian itu berimbas pada dua keluarga dan mengakibatkan insiden fatal. Ketika keduanya terlibat perkelahian, Qin mengadu pada sang nenek yang ketika itu datang ke tempat kejadian, dan kemudian si nenek justru mendorong sedikit Mingqian. Nenek Qin membela sang cucu. Keributan itu didengar oleh kakak perempuan Mingqian yang bernama Xiang Mingxiang, yang segera datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Tetapi si kakak malah mendapat perlakuan kasar dan penyiksaan dari keluarga Chang, sehingga dia pun pulang dan mengadukan perlakuan keluarga itu kepada suaminya. Pada saat kejadian, orang tua Mingqian diketahui tengah tak ada di rumah. Mereka sedang pergi untuk membeli sebuah televisi baru. Pada saat mereka pulang, tak ada yang memberitahukan apa-apa pada mereka. Baru di saat makan malam, kakak Mingqian datang ke rumah orang tuanya dan mengabarkan kejadian siang harinya. Si kakak mengatakan bahwa suaminya sudah berangkat ke kediaman keluarga Chang untuk meminta penjelasan pada keluarga itu tentang pertengkaran kedua adik mereka. Segera saja, ayah Mingqian, Xiang Wenqi, mengambil senter dan mengenakan mantel sebelum keluar rumah untuk membantu menantunya. Sementara Mingqian mengikuti ayahnya dari belakang. Mingqian melihat begitu ayahnya masuk ke dalam rumah Chang Qin. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba lampu di rumah itu dimatikan sehingga suasananya menjadi sangat gelap. Tak lama kemudian, terdengar teriakan kesakitan ayahnya yang ternyata telah ditikam beberapa kali oleh anggota keluarga Chang. Kepanikan segera terjadi saat Mingqian berteriak dan meminta pertolongan. Segera, si ayah dilarikan ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tak lagi tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut. Keluarga Xiang diwakili seorang paman dari Mingqian melaporkan ke polisi setempat kejadian itu saat itu juga, tetapi sayangnya mereka baru datang ke lokasi kejadian pada pagi harinya. Polisi memanggil keluarga Chang untuk dimintai keterangan, tetapi penegak hukum saat itu tak begitu merespon peristiwa itu dan tidak melakukan penahanan. Chang Mokui, yang merupakan pelaku penusukan terhadap ayah Mingqian, tentu saja menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Tak lama kemudian, aparat justru menutup kasus itu karena menurut mereka, lokasinya tak diketahui dan tak ada pelaku yang terbukti bersalah. Setelah kematian ayahnya, hidup Mingqian berubah sangat drastis dan menyedihkan. Dia harus berjualan mie demi menopang hidup keluarganya sehari-hari. Meski di sekolah dia merupakan siswa yang sangat cerdas, Mingqian memutuskan berhenti sekolah pada usia 9 tahun karena ia tahu keluarganya tak mampu lagi membiayainya untuk bersekolah, dan juga demi menangkap orang yang telah membuat ayahnya meninggal dunia. Dia melakukannya karena tak tahan melihat ibunya yang terus menangis meratapi kematian suaminya, sementara kakak-kakaknya semuanya larut dalam kesibukannya masing-masing. Mingqian, seorang anak yang sangat hebat dan pemberani itu, seorang diri, dia memulai petualangannya mengelilingi Cina dengan menanyakan informasi mengenai Chang Mokui kepada polisi lokal setempat yang didatanginya. Untuk memudahkan perburuannya, keluarganya memutuskan pindah dari kota Changpa ke pusat Zhenjiang setahun kemudian. Selama bertahun-tahun, dia terus berusaha mengumpulkan informasi demi informasi yang bisa membawanya ke hadapan Chang Mokui. Pada tahun 2007,
Ming Qian mendapat kabar bahwa ada seseorang yang mirip si pelaku yang dia cari. Ia tampaknya mengendarai motor ke stasiun Kunming. Namun, saat dicari, Ming Qian gagal menemukannya. Kemudian, pada tahun 2013, Ming Qian mendapatkan informasi lain bahwa Chang Mokui mungkin bersembunyi di kawasan industri di Jingqian, Provinsi Fujian. Sekali lagi, Ming Qian bertekad untuk melacaknya. Segera ia mengepak barang-barangnya dan pergi ke sana. Tetapi, meski menghabiskan 6 bulan mencari dan mengawasi, keberadaan si pelaku tak kunjung diketahui. Setelah sekian lama, titik terang akhirnya muncul pada tahun 2017, di mana Ming Qian memperoleh informasi jika Chang Mokui bersembunyi di Nan'an City yang juga masih berada di kawasan Fujian. Temuan dari sumber terpercaya itu membuatnya harus menempuh perjalanan ribuan kilometer lagi, tapi Ming Qian tetap mendatanginya. Dari sumber tersebut, dia mendapat kabar bahwa Chang Mokui bekerja di sebuah perusahaan pembuatan alat makan di pinggiran kota. Dia kemudian menyewa sebuah mobil, berkeliling selama 3 hari untuk mengawasi pabrik itu. Akhirnya, di hari ketiga, untuk pertama kalinya dalam 17 tahun selama pencariannya, akhirnya Ming Qian berhasil menemukan dan melihat lagi pria yang menghilangkan nyawa ayahnya itu. Sejak kejadian pada Agustus tahun 2000 silam, Ming Qian selalu membawa foto Chang Mokui dan melihat orang yang sudah membunuh ayahnya itu, menurutnya hanya bertambah tua sedikit saja dengan aslinya. Ming Qian mendatanginya lalu memukulnya habis-habisan. Ming Qian juga mengetahui jika ternyata Chang Mokui berganti nama menjadi Shao Liang dan telah menikah dan punya anak. Setelah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk pakaian sang ayah yang penuh luka tusukan, Ming Qian kembali mendatangi polisi agar Chang Mokui ditahan. Tetapi sayangnya, jawaban aparat sungguh membuat Ming Qian meradang. Karena ternyata, pada tahun 2015, data si pelaku telah dihapus karena menurut mereka, keluarganya sudah lebih dari 10 tahun tak mendengar kabarnya. Ming Qian sangat kecewa, namun daripada merutuki ketidakbecusan penegak hukum, dia memulai lagi upayanya. Dan membuahkan hasil ketika surat penangkapan untuk Chang Mokui muncul. Akhirnya, pada 10 Oktober 2018, Pengadilan Menengah Rakyat Kota Chaotong, Provinsi Yunnan, menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Chang Mokui. Di usia 26 tahun, Chen akhirnya mampu memenuhi tekadnya untuk menemukan dan menuntut keadilan terhadap orang yang sudah membunuh ayahnya. Akhirnya, setelah pencarian panjang selama 17 tahun, menegaskan bahwa dia telah memaafkan masa lalu dan siap memulai hidup baru. Boloku, begitulah akhir kisah dari Xiao Ming Qian yang sangat mengharukan dan hebat. Terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan share. Wassalamualaikum, see you.